Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat para jamaah sekalian rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan tema pembahasan tentang sirah nabawiyah. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita sampai pada kisah pernikahan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Maka pada kesempatan ini kita akan lanjutkan tema tentang renovasi Ka'bah, di mana renovasi atau pembangunan Ka'bah ini menurut para ulama, para ahli sejarah, dilaksanakan pada 5 tahun sebelum bi'tsah, sebelum masa kenabian, ya, sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Kalau beliau diangkat menjadi Rasul usia ke-40 tahun, berarti kurang lebih usia beliau saat terjadi renovasi Ka'bah ini pada usia beliau 35 tahun, ya. Latar belakang kenapa Ka'bah ini dilakukan renovasi, karena kondisi Ka'bah pada saat itu berupa susunan batu-batu yang lebih tinggi dari manusia, ya, kurang lebih 9 hasta. Tidak ada atapnya, sehingga banyak pencuri mengambil barang berharga, ya. Banyak di antara masyarakat di sekitar Makkah yang menitipkan barangnya di dalam Ka'bah ini. Tetapi karena tidak ada atapnya, sehingga ada beberapa kasus pencurian barang-barang yang disimpan di sana. Dan kondisi Ka'bah semakin rapuh serta dinding sudah pecah-pecah. Dan saat itu Mekah dilanda banjir, maka kondisinya semakin mengkhawatirkan. Sebagaimana kita tahu bahwa kondisi ataupun posisi tanah keberadaan Masjidil Haram dan Ka'bah ini berada di lembah, ya. Di surat Ibrahim ayat 37 Allah menggambarkan biwatin ghairi dzi zar'in, ya. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan putranya itu berada di wad. Wad itu adalah lembah yang kondisinya lebih rendah daripada sekitarnya, sehingga kalau ada hujan lebat maka banjirnya itu mengarah, ya, ke Ka'bah ini sebagai pusat tanah yang lebih rendah. Nah, itulah yang melatar belakangi, ya. Bahkan ada menyebut ada terjadi banjir bandang saat itu di kota Mekah. Setelah sebelumnya terjadi kebimbangan, ada pro kontra. Akhirnya mereka sepakat merenovasinya, tetapi dengan catatan ini, dengan bahan dari harta yang baik-baik, tidak menerima harta riba ataupun hasil perzinahan, perampasan ataupun penjualan minuman keras dan lain-lain, ya. Dan yang mengusulkan ada sebagian pendapat Abu Wahab ibnu Amr al-Makhzumi, dan yang lebih populer yaitu Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Al-Walid ini adalah tokoh sentral saat itu, memiliki harta yang banyak, orang yang terpandang, ya. Beliau adalah ayah dari Khalid bin Walid.
yang sampai akhir hayatnya tidak masuk Islam, bahkan selalu memusuhi Rasulullah. Jadi saat itu orang-orang ketika mendapatkan usulan ya dari tokoh-tokoh ini, mereka ragu untuk merobohkan Ka'bah. Khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sebagaimana 35 tahun yang lalu terjadi pada Abraha yang ingin merusak, menghancurkan Ka'bah. Akhirnya Allah membinasakan mereka, pasukan bergajah itu kan. Abraha sendiri juga dibinasakan Allah Ta'ala. Nah, jadi mereka khawatir kalau Ka'bah ini dirobohkan, maka yang merobohkan ini tertimpa musibah. Maka dibiarkanlah saat itu Al-Walid bin Mughirah ini untuk melaksanakan idenya. Malam-malam dia sendirian. Jadi memang betul-betul punya kepribadian yang kuat orang ini ya. Jadi mengambil batu-batu yang ada di Ka'bah itu sendirian sampai pagi harinya. Nah, orang-orang melihat ada apa yang terjadi ya, dampak dari Al-Walid bin Mughirah sehat-sehat atau celaka. Ternyata ketika dilihat pagi harinya Walid bin Mughirah sehat-sehat saja, nah, barulah orang-orang percaya ya, bahwasanya tidak ada apa-apa. Akhirnya mereka gotong royong bersama-sama merobohkan Ka'bah. Karena filosofi dari Walid bin Mughirah ini bagus ya. Kita menghancurkan Ka'bah ini bukan untuk menghabisinya, tetapi untuk membangun ulang. Nah, kemudian beliau mengakhiri, innallaha la yuhlikul muslihin. Sesungguhnya Allah tidak akan menghancurkan orang-orang yang melakukan perbaikan. Jadi kalau dulu pada zaman Abraha tujuan datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah, menghabisinya. Tapi kalau pada saat itu orang-orang Arab jahiliyah ingin menghancurkan dan merobohkan Ka'bah supaya dibangun ulang dan memperbaikinya. Ya, maka inilah yang membedakan tujuannya, sehingga selamat saat itu Al-Walid bin Mughirah dan bisa memobilisir orang-orang untuk membangun bersama-sama. Adapun proses renovasinya, jadi harus kalkulasinya harus dirubuhkan dulu lalu dibangun lagi. Nah, ini sudah kita ceritakan tadi. Al-Walid yang menginisiatif mulai membangunnya atau mulai menghancurkan kemudian membangunnya. Jadi ada pembagian tugas di situ ya. Sudut-sudut Ka'bah dibagi ke beberapa kabilah supaya ada kebersamaan. Sisi pintu Ka'bah yang di situ ada multazam ya, itu diserahkan kepada Bani Abdul Manaf dan Bani Zuhrah. Inilah suku yang kakek moyangnya Rasulullah ya, Bani Abdul Manaf. Kemudian antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad, ini bagian selatan, ini diserahkan ke Bani Makhzum dan sekutu mereka. Sedangkan antara Rukun Yamani dan Rukun Syami itu diserahkan ke Bani Jum'ah dan Bani Saham. Sedangkan sisi Hatim atau Hijr Ismail ini diserahkan ke Bani Abduddar, Bani Asad, Ibnu Al-Uzza dan Bani Adi. Sedangkan pondasi Ka'bah ini tidak bisa dibongkar. Inilah ya. Jadi pondasi Ka'bah tidak bisa dibongkar, yang dibongkar hanya dindingnya. Dan Nabi saat itu turut serta dalam proyek renovasi ini. Kemudian ada sebuah riwayat yang menunjukkan Allah Ta'ala memelihara Ka'bah ini. Cerita atau ditulis oleh Imam Bukhari dari Jabir bin Abdillah. Beliau berkata, lamma bunyat al-Ka'bah dhahaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa Abbas yanqulanil hijarah. Ketika Ka'bah ini sedang direnovasi, Nabi ikut bergabung bersama dengan Abbas. Abbas ini pamannya Rasulullah, ayah daripada Abdullah bin Abbas ya, mengambil batu. Maka Abbas berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, selaku keponakannya, ij'al
izaraka ala raqabatik yakika minal hijarah, angkatlah jubahmu hingga di atas, ini keliru ya, mohon maaf terjemahannya, di atas lehermu, bukan lutut tapi leher. Jadi supaya engkau tidak terluka oleh batu. Sarungnya, nah, izar itu sarung, jadi jubah terdiri dari dua, yang atas itu disebut rida, selendang ya, kalau dalam bahasa kita yang bawah ini sarung. Nah, sarung itu disuruh untuk meletakkan di sini, di pundak, di leher ini, supaya ketika ngangkat batu, lehernya atau pundaknya tidak terluka. Namun karena itu beliau justru jatuh terjerembab ke tanah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menghujamkan pandangan ke langit. Fa kharra ilal ardi wa tamahat ainahu ilas sama ini. Tsumma afaqa. Kemudian beliau tersadar dan beliau mengatakan, izari izari fasyata alaihi izarahu. Ini gara-gara jubahku, ini gara-gara jubahku, maka beliau mengikat jubahnya. Dalam riwayat disebutkan setelah itu beliau tidak pernah menampakkan auratnya. Jadi maksudnya gini ya, ini pemberian Allah Ta'ala kepada Rasulnya, kepada Nabi Muhammad yang saat itu dicegah oleh Allah Ta'ala untuk memperlihatkan auratnya sampai tercandung ya, terjatuh itu loh. Jadi kalau diangkat sarungnya sampai ke leher ini kan berarti menjadi tampak aurat, dan Allah tidak mau itu terjadi, sehingga dibuat kasus seperti ini ya. Maka beliau mengevaluasi diri beliau dan mengatakan tidak, ya, diriwayatkan tidak pernah menampakkan auratnya. Walaupun beliau belum diangkat menjadi Rasul saat itu, tetapi Allah sudah persiapkan dengan baik ya, sehingga tidak tampak aurat beliau di hadapan masyarakat. Hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil, ada kedudukan Ka'bah yang mulia di sisi Allah Ta'ala yang sangat difahami oleh masyarakat saat itu. Bahkan mereka berhusnudzon, berbaik sangka kepada semua orang, dan berani menyimpan barang berharga di Ka'bah. Jadi sudah saya sebutkan, tidak beraninya mereka merubuhkan Ka'bah, tidak beraninya mereka menggunakan dana yang tidak baik untuk Ka'bah ya. Jadi dulu pernah kita ceritakan, walaupun masyarakat jahiliyah betul-betul orang-orang yang tertutup akalnya oleh nafsu, oleh syahwat, sehingga tidak bisa melihat kebenaran dengan sebenar-benarnya, tetapi fitrah mereka ini ya, mereka memiliki kekuatan fitrah, kekuatan hati nurani pada masa jahiliyah. Orang Quraisy mampu melihat keburukan sebagai keburukan untuk dalam hal ini ya. Tidak mau mencampur kebutuhan alokasi yang baik merenovasi Ka'bah dari harta yang haram. Nah, maka inilah ya menjadi pelajaran yang menarik bagi kita. Dan sekali lagi di sini juga tadi ada kisah di dalam hadis, ada penjagaan Allah Ta'ala terhadap Rasulnya, terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun belum diangkat jadi Rasul itu, tapi dijaga oleh Allah Ta'ala. Dan hasil renovasi ini dibantu oleh arsitek Romawi yang bernama Bakum atau Pokhamius. Jadi ini juga menjadi pelajaran bahwasanya dalam hal-hal yang kaitannya dengan jasa, walaupun di sini tidak bisa kita saklek ya, karena Nabi belum jadi Rasul, apapun yang terjadi saat itu bukan sebuah standar tasyri' yang bisa menjadi legalitas ya. Tetapi nanti akan kita sebutkan, kita ulas ya pelajarannya. Walaupun ini dibantu oleh arsitek yang Romawi atau dari orang-orang kafir, tapi pada saat beliau diangkat jadi Rasul tidak merenovasi bangunan ini ya. Ini menunjukkan sesuatu yang dibiarkan seperti itu. Nah, perubahan ukuran Ka'bah karena kehabisan dana, maka konsekuensinya tidak menyertakan kurang lebih 3 meter bagian dalam Ka'bah. Yang tadi bagian sisi utaranya dekat dengan Hijr Ismail tadi ya, itu tidak dimasukkan.
tetapi akhirnya dibuat semi lingkaran ya, separuh lingkaran itu, dan dibangun separuh ya, dari tingginya, artinya karena kekurangan dana saat itu. Yang panjang semula 16 meter kurang lebihnya menjadi terkurangi 13 meter. Memasukkan bagian di atas ke dalam Hijr Ismail dan meninggikan Ka'bah dari yang awalnya kurang lebih 4,5 meter menjadi kurang lebih 9 meter. Dan juga meninggikan pintunya. Jadi yang sebelumnya pintu ini mepet dengan lantai pelataran Masjidil Haram. Itu pada saat renovasi ini ditinggikan. Ya, ditinggikan, nanti ada gambarnya, itu kurang lebih 2 meter dari alas atau dari bawah itu ya. Sehingga kalau kita manjat ke multazam itu ya perlu usaha ya, karena lebih tinggi ya posisi pintu ini. Dan juga untuk keamanan diberi atap perlindung ya, supaya kalau hujan tidak kemasukan air, kalau ada pencuri juga nggak bisa naik. Nah itulah. Dan saat Fatu Mekah, Nabi SAW hendak merubah seperti sedia kala, namun urung dilakukan. Nanti kita sebutkan hadisnya. Beliau mau karena sudah berkuasa ya, menaklukkan kota Mekah, nah, tetapi beliau melihat ada dampak-dampak dari fikih muwazanah ya, fikih pertimbangannya, dampak madharatnya itu sekiranya lebih banyak daripada masalahnya, maka beliau urungkan niat untuk merenovasi ulang Ka'bah saat itu. Nah, ini kurang lebih ya, Allahu alam sejauh mana validasinya ya. Orang inilah yang merupakan arsitek dari Romawi tadi, yang memiliki jasa ya, semacam pimpinan proyeknya ya, untuk mengawal berdirinya pembangunan Ka'bah ini. Nah, ini yang kita sebutkan tadi. Jadi untuk pintunya itu di sini ya, yang mana lebih dinaikkan lagi. Yang sebelumnya ini mepet ke bawah, mepet dengan pelataran Masjidil Haram ini, tapi untuk keamanan lebih ditinggikan. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kalau ini adalah sudut Hajar Aswad, nanti lebih jelas akan kita gambarkan di slide-slide sesudahnya ya. Nah, pada proses berikutnya jamaah sekalian, terjadi semacam ya pelajaran lah, drama yang bisa kita ambil banyak pelajaran ya, tentang pembinaan Hajar Aswad ya. Kan pada saat direnovasi Hajar Aswad diturunkan untuk keamanan, supaya nggak pecah, supaya tidak hancur. Maka terjadi perselisihan tentang siapa yang berhak meletakkan. Kalau sudah selesai ini, diletakkan kembali ke tempat semula, ke pojok ya, ke pojokan sini, ini siapa? Bani Abdud Dar bahkan berkumpul memasukkan tangan ke cawan penuh darah, siap untuk mati ya. Jadi siap berjuang untuk meletakkan Hajar Aswad, siap perang. Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi menawarkan jalan keluar ya. Bahkan sebelum ada usulan ini, perselisihan ini disebutkan oleh sejarah sampai 4 atau 5 malam terjadi perbedaan pendapat ya. Debat tidak berhenti-berhenti. Akhirnya ditawarkan pada saat hari kelimanya itu oleh Abu Umayyah ini, diserahkan kepada orang pertama yang masuk Masjidil Haram. Dan Allah mentakdirkan bahwa Nabi Muhammadlah orang pertama yang masuk ke Masjidil Haram saat itu. Maka mereka pun ridho dan mengatakan bahwasanya beliau ini dikenal dengan Al-Amin. Wah, kalau Muhammad yang memutuskan perkara, maka kami ridho, karena beliau dikenal sebagai orang yang bisa dipercaya, sebagai Al-Amin ini. Maka ide dari Nabi Muhammad dengan izin Allah ya, penyelesaiannya adalah Hajar Aswad ini diletakkan pada kain. Jadi kain semacam selendang ya, beliau minta selendang ataupun mungkin semacam sorban, dibeber lebar-lebar, kemudian ujung-ujungnya dipegang oleh para pimpinan kabilah saat itu. Jadi Hajar Aswad diletakkan di tengah-tengah,
Kemudian ujung-ujung kain ini dipegang bersama-sama, dan saat sudah mendekat ke Hajar Aswad, maka Nabi mengambil Hajar Aswad ini dan meletakkan kembali di posisi semula di sini. Akhirnya mereka pun ridho dengan apa yang beliau putuskan saat itu, yang beliau lakukan. Nah, itulah fenomena peletakan kembali Hajar Aswad yang sebelumnya menjadi pertikaian di kalangan mereka. Ini kurang lebih bentuk Hajar Aswad karena pernah terjatuh ya, sehingga ada potongan-potongan seperti ini yang menurut informasi ya dalam beberapa riwayat sebelumnya dulu ya itu berwarna putih ya, tapi karena dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia sehingga menghitam. Nah, tapi ini agak meragukan juga ya, kalau putih kan bukan Hajar Aswad ya, tapi Hajar Abiyat itu putih. Nah, Aswad ini kan hitam ya. Hajar itu artinya batu, jadi batu hitam. Allahu a'lam. Jadi kalau kita diizinkan Allah Ta'ala untuk datang ke Ka'bah ini, ya berusaha semampunya untuk mencium Hajar Aswad ini, karena nanti di hari kiamat dia akan bersaksi di hadapan Allah bahwasanya si fulan ini dulu pada saat di dunia pernah mencium Hajar Aswad ini. Kalau mampu ya, karena memang sangat luar biasa berdesak-desakannya. Tapi kalau sudah takdir Allah mengizinkan, ya insya Allah ada kemudahan, walaupun usianya tua, usianya tidak sehat atau kondisinya tidak sehat, tapi Allah izinkan bisa aja. Tapi walaupun dia sehat walafiat, masih muda, karena dia barangkali merasa punya kekuatan ya secara fisik dan sebagainya, ya susah juga. Masing-masing berbeda-beda, rizkinya berbeda-beda ya. Allahu a'lam bishawab. Hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari peletakan Hajar Aswad ini, terdapat ketinggian kedudukan Rasulullah SAW sebelum menjadi Nabi di hati masyarakat Quraisy. Dan ini sepatutnya kita jadikan sebagai pelajaran ya, kita sebagai para dai harus memiliki tempat di hati kaumnya, karena kepribadian dan akhlaknya, karena kedermawanannya, karena kontribusinya misalnya, atau mungkin karena keramahannya. Pokoknya harus bisa menjadi magnet di masyarakat sehingga punya daya tarik. Nah, kalaupun mengatakan sesuatu maka bisa didengar. Dan niat tetap untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menanam padi, rumput akan ikut tumbuh. Siapa yang menanam rumput, padi tidak akan ikut tumbuh. Artinya ya, seseorang akan meraih segala sesuatu dari usahanya. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian menanam kebaikan, yang dipetik adalah kebaikan. Wa in asatum falaha. Kalau kita tanam keburukan, ya maka yang kita petik adalah keburukan. Nah, inilah pelajaran yang bisa kita ambil di sini. Tiada alasan bagi Quraisy untuk menolak dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diabadikan di surat Al-An'am ayat ke-33, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinnadh dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Sesungguhnya kami mengetahui bahwasanya apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu. Janganlah kamu bersedih hati, karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, akan tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah ya. Jadi karena saking cintanya Rasulullah dengan umatnya ini ya, di akhir surat At-Taubah yang sering sekali kita baca, laqad ja'akum rasul min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi sifat-sifat Rasul ini luar biasa, memiliki ya sifat azizun alaihi ma'anitum. Beliau sangat berat sedih ya pada saat mendapatkan umatnya ini mendapatkan musibah, mendapatkan bencana, sesuatu yang membahayakan, beliau sedih. Harisun alaikum, beliau sangat antusias untuk mendakwahkan kebenaran kepada umatnya ini. Bil mu'minina raufur rahim, beliau sangat
rahmah, sangat kasih sayang kepada orang-orang mukmin ya. Jadi itulah sebenarnya tidak ada alasan bangsa Quraisy untuk menolak dakwah Nabi Muhammad, tetapi karena kejahiliaan, karena kesombongan, karena ya yang dulu pernah mungkin saya singgung ada penyakit syahwat yang mirip-mirip lah dengan orang-orang tipe-tipe orang Yahudi yang mereka mengetahui kebenaran tetapi menolak kebenaran gara-gara syahwat dan juga hawa nafsu yang ada, sehingga tidak mau menerima dakwah Rasul. Orang-orang yang lurus, yang hanif, insya Allah menerima dakwah Islam saat itu. Kemudian juga menunjukkan tentang kejeniusan dan kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW. Ini bukti kecerdasan dan kesempurnaan akal beliau, kebijaksanaan beliau dalam memecahkan masalah dan mencegah terjadinya permusuhan ataupun perpecahan. Maka sepatutnya seorang dai meneladani pula hal ini, dan selayaknya dai mampu menyatukan hati. Masya Allah, ini menjadi persoalan yang krusial saat akhir-akhir ini di era media sosial khususnya ya. Para dai justru dipecah belah oleh berbagai macam kondisi, oleh berbagai macam kepentingan ya, karena mungkin perbedaan pandangan, perbedaan sudut pandang, perbedaan dalam memahami dalil, perbedaan dalam prioritas dan sebagainya, sehingga saat ini ya banyak hal-hal yang menjadikan umat ini terpecah belah. Kalau para dai-nya dipecah belah, otomatis para pengikutnya kan terpecah belah ya. Yang akhir-akhir ini sangat populer, ada pembelahan ya antara kubu para habaib dengan para ulama tradisional ya kan. Ini Masya Allah akhir-akhir ini luar biasa ya, dieksplor luar biasa seperti itu. Kemudian yang akhir-akhir ini juga ya, tentang masalah musik ya, yang apa sih kok diperdebatkan sekrusial itu ya, yang tokoh yang sangat populer dan diakui ya keilmuannya, ya mungkin sudut pandang beliau seperti ini seperti itu ya, biasalah ya, itu sudut pandang beda ya. Tapi dari yang ustadz lainnya tidak sependapat terus menjadi pro kontra, polemik yang berkepanjangan ya. Sampai saat ini ya, dikiranya beliau menghalalkan musik, padahal beliau mengaku sendiri karena beliau ahlul Quran maka tidak bisa dicampur Quran dengan musik. Secara pribadi beliau tidak menyukainya, tetapi secara objektif beliau menyampaikan pendapat ulama begini begitu, itu dianggap disalahpahami dan sebagainya. Nah ini pembelahan yang ada di masyarakat ya. Sepatutnya justru para dai ini menyatukan, bukan malah memisah-misahkan ya, ataupun membuat permusuhan, perpecahan di kalangan masyarakat ini. Kemudian juga yang bisa kita pelajari adalah memanusiakan manusia. Artinya ya lembut, rahmah, kemudian juga memberikan penghormatan, memberikan kasih sayang yang demikian maksimal kepada sama manusia, saling menghormati dan memposisikan seseorang pada kedudukannya, memberikan hak kepada tiap orang yang memilikinya, dan juga pentingnya rasa kepemilikan, pentingnya pelibatan dan keterlibatan. Nah, jadi semua nilai-nilai teori tentang sosial kemasyarakatan ini sudah dicontohkan oleh pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berinteraksi dengan masyarakat, sehingga beliau diterima dengan baik oleh mereka. Nah, namun memang pada saat beliau menyampaikan dakwah, karena ada kepentingan-kepentingan tertentu yang itu menjadi terusik, maka mereka tidak rela orang-orang yang sebelumnya mendapatkan posisi-posisi tertentu dengan mengatakan kalimat syahadatain, maka itu menjadi tidak ada tempat lagi pada orang-orang tersebut. Maka inilah yang membuat penolakan-penolakan di sebagian tokoh masyarakat pada saat itu. Tapi kalau orang-orang yang lurus, orang-orang yang hanif, orang-orang yang objektif akan menerima dakwah beliau. Kemudian juga ada daya tarik kepribadian beliau sebelum nubuwah. Takdir telah mengelilingi agar beliau tetap terpelihara. Beliau sallallahu alaihi wasallam menghimpun sekian banyak kelebihan, unggul dalam pemikiran yang jitu. Beliau juga senantiasa menjauhkan diri dari keburukan.
Jadi beliau sama sekali tidak pernah melakukan jenis-jenis kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah saat itu. Ya, dalam hal misalnya minum minuman keras, dalam hal yang perjudian, pokoknya yang biasa di masyarakat Arab beliau sama sekali tidak pernah. Apalagi dalam hal akidah, beliau merasa risih dengan segala khurafat yang ada, bentuk-bentuk penyimpangan akidah yang ada pada saat zaman jahiliyah. Itu beliau tidak pernah ikut terlibat di sana. Terjadi banyak kegalauan, beliau mau mengingkari tetapi belum punya kekuatan. Akhirnya mohon petunjuk kepada Allah, beliau bertahanus. Nanti kisah berikutnya yaitu menyendiri di Gua Hira itu, akhirnya mendapatkan wahyu. Beliau menjadi sosok yang unggul dalam pandangan, kelurusan pikiran. Beliau suka diam berlama-lama mengamati, memusatkan pikiran dan menggali kebenaran. Dan beliau paling mulia kepribadiannya, paling baik akhlaknya, paling terjaga jiwanya, paling jujur, paling lembut, paling terhormat, paling terpuji, paling memenuhi janji, paling terjaga jiwanya, paling terpercaya, sehingga mendapat julukan Al-Amin, orang yang bisa dipercaya, karena berhimpun semua keadaan baik dan sifat yang diridhoi orang lain. Dan beliau sangat dicintai oleh kaumnya dan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi atau di hati kaumnya. Inilah sekian banyak sifat-sifat unggul, kepribadian yang baik yang berkumpul dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah sekalian, kita coba menyampaikan tadi ya tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya beliau disampaikan saat Fathu Makkah ini. Beliau pernah mengatakan begini, ya Aisyah, laula qaumuki hadithun ahduhum bi kufrin lanaqadtul Ka'bah. Wahai Aisyah, kalau bukan karena kaummu baru saja meninggalkan kekafiran, artinya mereka baru saja masuk Islam, niscaya aku akan menghancurkan Ka'bah. Dalam riwayat Imam Muslim, wala ja'altuha ala asasi Ibrahim, dan sungguh aku akan membangun Ka'bah di atas pondasi Nabi Ibrahim. Lalu aku akan buatkan dua pintu Ka'bah, faja'altu laha babaini, aku akan buatkan dua pintu Ka'bah, yaitu babun yadkhuluhun nas, pintu yang dijadikan untuk masuk orang-orang, wa babun yakhrujuna, dan pintu untuk keluar. Ini pikiran ya ataupun rencana Rasulullah SAW yang baik, tetapi beliau cancel, beliau tidak lakukan ide yang baik ini karena kondisi masyarakat yang saat itu masih baru saja masuk Islam yang ada di Mekah ya. Jadi saat kaum muslimin dari Madinah ada 10.000 orang ya dari Madinah menyerbu Ka'bah, menyerbu Mekah ya, menaklukkan Mekah. Nah, kemudian setelah itu ada tambahan dari orang-orang para mu'alaf yang ada di Mekah, kurang lebih 2.000-an ya, yang masuk Islam itu. Nah, jadi masih belum punya pemahaman yang bagus tentang masalah Islam. Kalau Nabi tiba-tiba nanti membangun ya, merenovasi Ka'bah, begitu saja menghancurkan Ka'bah, maka ini akan kontraproduktif ya. Jadi beliau tunda niat tersebut sampai akhir hayat beliau, tidak sempat untuk beliau lakukan ya. Jadi ini kalau bisa disimpulkan, niat sesuatu yang baik kadang-kadang itu harus dipertimbangkan. Jangan sampai ketika nanti dilakukan itu akan berdampak yang kurang baik. Nah, itu dalam kaidah fikih dakwah ada seperti itu ya. Ingkarul mungkar itu jangan sampai menimbulkan kemungkaran yang lebih berat. Nah, kalau menimbulkan kemungkaran yang lebih berat itu ya harus berarti dipertimbangkan. Harus dicari jalan keluar yang tepat supaya tidak menimbulkan kemungkaran yang lain yang lebih berat. Ini merupakan cita-cita dan keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang didengar oleh Aisyah radhiyallahu anha.
Aisyah ini memiliki keponakan yang bernama Abdullah bin Zubair. Karena itulah Aisyah ini diberi kunyah dengan Ummu Abdillah. Dia ambil dari nama keponakannya ya. Jadi kalau ada yang bertanya, kemarin kan sudah sedikit ya saya ceritakan, barangkali ada yang kurang memperhatikan, maka saya sampaikan ya. Di antara istri-istri Nabi itu kan yang sudah kita sampaikan, yang memiliki keturunan hanya Khadijah saja. Kemudian lanjut pada fase Madinah itu ada Maria, punya anak Ibrahim ya. Selain dari dua istri Nabi ini, istri-istri yang lain tidak punya anak. Nah, termasuk Aisyah ini, apalagi beliau saat dinikahi Nabi masih kecil ya, sehingga beliau ini tidak punya anak dari Rasulullah, tetapi dipanggil dengan Ummu Abdillah. Nah, ini latar belakangnya. Karena Aisyah ini akrab dengan putra-putranya Asma binti Abi Bakar. Asma itu kakak atau mbaknya Aisyah ya. Sama-sama putri Abu Bakar. Asma ini istri daripada Zubair bin Awam, salah satu sahabat yang juga dijamin masuk surga tanpa hisab. Yang terkenal dari putra-putranya Asma ada Abdullah bin Zubair, ada Urwah bin Zubair. Sering nginep di rumahnya tantenya atau rumah bibinya ini. Nah, jadi itu sehingga sering menggali ilmu ya dari bibinya ini ya. Jadi termasuk Abdullah ini dekat hubungannya ya, karena masih mahramnya ya dengan Aisyah ini, sehingga Aisyah sampai diberi julukan kunyah Ummu Abdillah ini. Nah, jamaah sekalian, apa kaitannya ini? Saat pemerintahan Abdullah bin Zubair, jadi Abdullah bin Zubair ini pernah memerintah pada saat itu ya, apa jadi gubernur atau ya semacam kepala daerah waktu itu ya. Ka'bah ini mengalami kerusakan akibat kebakaran. Akhirnya Abdullah bin Zubair berniat untuk memperbaiki dan memperbarui Ka'bah seperti biasa. Orang-orang takut akan terjadi apa-apa pada dirinya. Abdullah bin Zubair ini berkata, "Lau anna ahadakum ihtaraqa baituhu banau hatta yujaddidahu." Seandainya salah seorang dari kalian rumahnya terbakar, tentu ia akan membangunnya kembali dengan cara memperbaruinya. Karena orang-orang takut akan terjadi sesuatu, maka Abdullah bin Zubair sendirilah yang meruntuhkan Ka'bah, lalu memilih bagian mana yang masih bisa dipakai dan mana yang harus diganti. Beliau juga mencari pondasi Ibrahim dengan melakukan penggalian hingga akhirnya ia menemukan pondasi Ibrahim. Beliau kemudian mengadakan perubahan terhadap bangunan Ka'bah. Di antaranya Ka'bah yang tadinya setinggi 18 hasta ditambah 10 hasta sehingga menjadi 28 hasta. Al-Hijr semuanya dimasukkan ke dalam bagian Ka'bah, Hijr Ismail ini. Kemudian pintu Ka'bah yang sebelumnya tinggi karena ditinggikan oleh kaum Quraisy dan hanya ada satu, maka Abdullah bin Zubair kemudian membuat dua pintu, yaitu pintu masuk dan pintu keluar, dan pintu tersebut diturunkan hingga di tanah sehingga orang-orang bisa masuk dan keluar Ka'bah tanpa berdesakan. Semua perubahan ini dilakukan oleh Abdullah bin Zubair sesuai dengan cita-cita Nabi. Tetapi drama kemudian berlangsung ya. Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ini adalah panglimanya khalifah saat itu, yaitu Abdul Malik bin Marwan. Hajjaj ini ya terkenal kejam. Jadi pada saat itu ketika Abdullah bin Zubair dituduh tidak mau tunduk kepada kekhalifahan ya, tidak mau berbaiat ya kepada khalifah, maka dituduh pemberontak oleh Hajjaj bin Yusuf ini sehingga dikejar akan dibunuh. Nah, tapi Abdullah bin Zubair bersembunyi di Masjidil Haram ini, tetapi pada akhirnya ya diseret keluar dan akhirnya dibunuh. Walaupun saat itu ibunya sudah, Asma ini sudah meminta-minta ya, sudah memohon-mohon supaya anaknya jangan dibunuh, tapi tetap saja akhirnya dibunuh. Ini drama yang ya satu sisi lah, sisi yang ada pada sejarah Islam. Jadi ketika selesai masa Abdullah bin Zubair ini,
Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ini karena tidak tahu dengan maksud dan tujuan dari Abdullah bin Zubair merenovasi Ka'bah, dianggap itu bid'ah yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair itu dianggap kemauannya sendiri. Tetapi ternyata setelah tahu sebelum ya, jadi ketika dianggap yang dilakukan Abdullah bin Zubair ini salah, terus Hajjaj ini melakukan renovasi seperti dulunya, seperti pada pembangunan di masa jahiliyah tadi. Nah, kemudian ketika didengar oleh Abdul Malik bin Marwan tentang kisah bagaimana latar belakang Abdullah bin Zubair membangunnya itu, Abdul Malik bin Marwan juga menyesal ya, kenapa menyuruh Hajjaj bin Yusuf ini untuk merenovasi ulang. Jadi nanti akan kita ini ya. Jadi inilah kurang lebih gambarannya. Pada saat zamannya Nabi Ibrahim, ini Ka'bah bangunannya 4 persegi panjang ini. Ya, kurang lebih ketinggiannya dari 4,5 meter ini. Kemudian panjangnya di sini 16 meter kurang lebihnya. Nah, kemudian pada masa renovasi zaman Quraisy yang kita bahas pada sesi ini, yaitu Nabi saat usia 35 tahun, 5 tahun sebelum masa kenabian beliau inilah, itu ya ditinggikan 2 kali lipat. Yang sebelumnya 4,5 menjadi 9 meter. Kemudian ini pintu Ka'bah ditinggikan. Nah, kemudian bangunan Quraisy ini yaitu di ini panjangnya ini karena tadi ya kekurangan dana. Ini kan sebelumnya 16, karena kurang dana maka yang bagian utara ini dikepras ini, kemudian ini dijadikan seperti lingkaran seperti ini yang sampai sekarang ini ya. Jadi ini 13 meter kurang lebihnya. Nah, pada masa Abdullah bin Zubair ini mungkin gambarnya keliru, yang tepat tadi itu di bawah ini ya, pintunya agak ke bawah ini. Jadi lebih ditinggikan lagi, yaitu ketinggiannya 9 ditambah dengan 4 ini itu 13 meter. Kemudian bangunan ya itu dipanjangkan ini sebagaimana ini ya dipanjangkan. Kemudian pada saat bangunan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ini dilebarkan lagi ini ya. Nah, jadi seperti inilah yang terjadi, yang kita warisi sampai saat ini itu adalah peninggalan ini. Pada saat zaman Khalifah Harun ar-Rasyid itu mau dikembalikan ya. Bangunan yang direnovasi Hajjaj ini mau dikembalikan ke bangunan Abdullah bin Zubair, tetapi saat itu difatwakan oleh Imam Malik, jangan ya. Nanti ada presiden yang ada kesan yang kurang baik ya. Nanti ganti khalifah, ganti pembangunan ya, direnovasi sesuai dengan selera khalifahnya, sehingga ini dibiarkan sebagaimana apa adanya seperti ini ya. Jadi kurang lebih ini posisinya ya. Ya saat ini rukun Yamani, kemudian ini rukun Hajar Aswad, ini Multazam, tempat antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Antara pintu Ka'bah dengan tanah ini kurang lebih ada 2 meteran. Ini dibuat Asyadrawan ini. Ini sebagai anunya ya, untuk pelindung apa ini. Kemudian ini Hatim ini adalah ini. Nah, dulu ini ada Babu Taubah ini. Dulunya ada pintu keluar. Ini pintu masuk, ini pintu keluar. Nah, tapi ini enggak difungsikan ya. Jadi ini arah utara, ini selatan ya. Yaman ini kan selatan. Ini rukun Syam, ini rukun Irak di sini. Nah, kurang lebih inilah kalau kita mengenal bagian-bagigian Ka'bah ini, mulai dari di sini ya. Ada Hajar Aswad yang batu berwarna hitam ini, sebelah timur Ka'bah diyakini turun dari surga. Dan ini ada Multazam, bagian dinding Ka'bah di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Kemudian ada pintu Ka'bah yang mana terdiri dari pintu emas dengan berat 300 kg, dibuat pada tahun 1979. Nah, di dekat sini ada sumur Zam-Zam, tetapi ya nggak bisa terlihat ya karena sekarang tertutup ya. Dulu ada aksesnya dari bawah, tapi
ya karena kebijakan supaya tidak menimbulkan keributan sehingga aksesnya tidak umum sebagaimana dulunya ya. Kemudian ada Hijr Ismail, area setengah lingkaran di sebelah utara Ka'bah ini. Ada rukun Iraki, rukun itu pojok ya, pojok Ka'bah menghadap ke Irak. Kemudian ini ada talang ya, Mizab Ar-Rahman, talang air di atas Ka'bah. Yang kalau hujan, nah, kalau kebetulan kita pas di sini hujan itu, masya Allah, ini merupakan tempat yang diyakini mustajab juga untuk doa ya. Kemudian rukun Syami, pojok Ka'bah menghadap negeri Syam, Suriah. Kemudian rukun Yamani, pojok Ka'bah sebelah selatan ini menghadap ke Yaman. Nah, jadi kalau kita tawaf, kita awali dari sini. Kemudian saat di rukun Yamani, karena kita untuk mendekat itu juga tidak gampang, maka dalam hal ini ya kita tidak perlu menempelkan ya. Kalau bisa menempelkan, tapi kalau tidak ya nggak usah ya. Dan tidak mengangkat tangan sebagaimana yang di sini ya. Jadi ini rukun Hajar Aswad. Kemudian di sini ada kiswah. Nah, kiswah itu penutup ya. Setiap tanggal 9 Dzulhijjah, kiswah atau kain penutup Ka'bah ini diganti. Nah, jadi setiap tahunnya diganti. Nah, menyambut musim haji, kiswah dililit kain putihnya. Jadi ada pergantian. Nah, itulah kurang lebih Ka'bah yang insyaallah mudah-mudahan bagi yang belum diizinkan segera untuk bisa berziarah ke Ka'bah ini, bisa melihat langsung, bisa menempelkan badan kita di multazam, bisa berdoa, sholat di sekitar sini. Kemudian bagi yang sudah, mudah-mudahan tetap terus diizinkan berkali-kali berkunjung ke sana ya, tidak ada bosan-bosannya kita berkunjung ke Baitullah, tempat di mana setiap hari minimal 5 kali kita menghadapkan ke sini ya, rumah yang awal-awal dibangun ya, pertama kali dibangun di atas dunia adalah rumah Ka'bah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.